Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua DPR Kabupaten Mamuju, Aswar Ansari Habsi, selamat datang di studio podcast edukasi yang sederhana ini. Ya, mudah-mudahan bisa membuat Bapak Ketua DPR dan juga Pak Ustadz Bapak Dr. Haji Amran HB SAG bisa terkesan melakukan bincang bersama saya di studio podcast ini. Kita live streaming di grup info sumber nih. Jadi nanti untuk selesai bincang bersama Bapak bisa nonton ulang acara live-nya di info sumber gitu. Bisa mungkin tadi saya sudah sempat bincang sama Pak Ustadz tadi terkait dengan apa yang akan seharusnya dilakukan oleh masyarakat, di mana sekarang kita berada pada bulan suci Ramadan, di mana masyarakat juga kurang fokus menjalankan ibadah karena itu tadi persoalan ekonomi yang mendesak, karena pasca gempa ini otomatis masyarakat kebanyakan mengurus ekonominya. Itu tadi mungkin bisa dilanjut sedikit ya, Pak Amran. Jadi pertama, masyarakat harus setback belakang, mengevaluasi dirinya sendiri, bahwa bencana itu sangat berkaitan dengan perilaku kita, terutama perilaku kejujuran. Terus yang kedua, kaitannya dengan persoalan ekonomi. Saya kira ini bukan sesuatu hal yang fundamentalis persoalannya, bukan sesuatu hal yang mendasar persoalan ekonomi. Ekonomi ini mengikut dari perilaku masyarakat itu sendiri. Bulan Ramadan, salah satu edukasinya adalah kesederhanaan. Jadi saatnya sekarang bukan cuma masyarakat tetapi pejabat juga, mulai dari pejabat eksekutif maupun pejabat legislatif, berhentilah mempertontonkan kemewahan di tengah pandemi, di tengah keterpurukan ekonomi masyarakat. Itu harus dilakukan. Lalu yang ketiga, harus saling asih, saling asah, saling menyayangi lah. Ini dalam nasihat-nasihat agama. Seperti itu. Ya baik. Itu tadi sebatas pengantar kepada di mana penjelasan Pak Ustaz sangat jelas. Masyarakat harus memperhatikan juga dari segi pengamat. Kenapa? Ekonomi itu bukan hal yang fundamental, apalagi di bulan puasa ini. Ya. Itu tadi yang pertama. Ini Pak Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, kami sengaja undang ke studio podcast edukasi ini untuk kita mau membicarakan beberapa, ada pertanyaan. Ini bukan pertanyaan dari host Pak Ketua DPRD Kabupaten Mamuju. Ini bukan pertanyaan dari host, tetapi ini adalah pertanyaan dari netizen yang selama ini ya, bertanya itu tentang kebijakan untuk terkait dengan rekomposisi anggaran yang dianggap mempengaruhi tidak ini proses pembangunan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, terkhusus di Kabupaten Mamuju. Mungkin bisa ada sedikit penjelasan dari Ketua DPRD Kabupaten Mamuju. Ya, tentu rekomposisi anggaran ini berkaitan dengan surat rujukan ya atau peraturan Menteri Keuangan nomor 17 dari PMK 7 dari 2001, di mana dikuatkan melalui surat edaran Menteri Keuangan nomor 2 SE dan Mendatar 2 PK 2021. Jadi besaran rekomposisi ini sebagaimana termaktub dalam surat edaran maupun peraturan Menteri Keuangan itu sebesar 8% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Terkait pertanyaan tadi bahwa apakah mempengaruhi prospek pembangunan ya, yang ada di Sulawesi Barat, tentu sangat mempengaruhi, di mana bencana alam ini COVID-19 ditambah gempa yang berkekuatan 6,2 skala Richter, tentu postur APBD kita tentunya harus
Jadi pada pembangunan yang berkelanjutan dan merata, baik itu yang ada di desa maupun di perkotaan. Jadi saya selaku pimpinan lembaga DPRD ya melihat kondisi refocusing ini sangat memprihatinkan terhadap pembangunan yang ada di Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Nganjuk. Ya, baik. Ya. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri, ini refocusing ini mana banyak anggaran dipotong kan, kiri anggaran A, anggaran B dipotong. Dari segi agama ini mungkin seperti apa tanggapannya Pak Ustadz? Sah-sah saja. Negara ini kan satu kesatuan. Persoalan virus Corona 19 ini adalah bencana dunia. Sehingga persoalannya harus terfokus kepada satu titik sentral untuk mencari jalan keluar. Jadi menurut saya refocusing ini adalah salah satu hal yang wajar dalam kajian publik administrasi. Dalam kajian publik administrasi itu menyatukan semua anggaran untuk menangani satu persoalan besar. Inilah salah satu cara untuk mempercepat penanganan masalah itu. Sisa sekarang di kabupaten ataupun di provinsi pada saat terjadi revolusi, dia harus lebih fokus terhadap persoalan masyarakatnya. Belanja yang dikeluarkan harus lebih fokus kepada persoalan yang dihadapi masyarakat hari ini. Taruhlah contoh persoalan ekonomi. Maka belanja-belanja yang harus keluar itu harus lebih fokus ke persoalan penanganan masalah ekonomi. Nah, ekonomi berkaitan dengan persoalan-persoalan lain seperti infrastruktur dan sebagainya. Maka belanja-belanja yang sifatnya tidak terlalu penting, ini pihak pemerintah juga harus mengurangi perjalanan dikurangi, belanja-belanja yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan prospek ekonomi masyarakat sebenarnya dihentikan aja. Baik, ini Pak Ketua DPR, ini menarik karena apalagi suasana juga di bulan puasa dan juga tadi seperti yang dibahasakan bahwa adanya refocusing anggaran pas karena Corona ini sehingga banyak anggaran yang dipotong dan juga dampak gempa Maluku ini sangat gempa di Sulawesi Barat yang melanda 2 kabupaten Majene dan Maluku ini dampaknya sangat besar. Nah, terkait dengan kesejahteraan masyarakat pasca gempa, seperti apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPRD sendiri dalam mendorong kesejahteraan masyarakat bersama dengan pemerintah kabupaten Maluku? Mungkin ada penjelasan dari Ketua DPR. Ya, tentu selaku pimpinan lembaga yang dengan sistem kolegial kolektif, ya, kami tentunya harus melakukan sinergitas dengan pihak eksekutif, karena biar bagaimanapun bahwa penyelenggara pemerintah itu adalah eksekutif dan legislatif, tidak terlepas. Jadi selaku pimpinan lembaga melihat bahwa refocusing ini kaitannya dengan apa tadi? Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti apa yang dibilang Bapak Dr. Amran B, bahwa fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha menengah kecil. Itu mungkin kita akan dorong ke pihak eksekutif untuk lebih fokus pada peningkatan ekonomi. Walaupun refocusing ini memang sudah diperuntukkan oleh Menteri Keuangan bahwa refocusing anggaran yang sebesar 8% itu peruntukannya untuk penanganan COVID-19. Akan tetapi bahwa ekonomi juga tidak bisa kita lepas dari bencana COVID ini maupun bencana gempa 6,2 skala Richter.
Karena biar bagaimanapun bahwa ekonomi ini sangat penting dibangun, karena untuk memajukan suatu daerah, jika pendapatan per kapita masyarakat itu rendah, saya rasa ini akan membawa keterpurukan untuk daerah Kabupaten Mamuju. Baik, tadi sempat dibahas itu tentang komunikasi bersama dengan pemerintah daerah. Sejak dilantiknya Ibu Sutina dan Anu Masud sebagai pimpinan daerah Kabupaten Mamuju, Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, selesai pilkada yang dilantik Sutina Ado, apakah dari pihak pemerintah daerah sudah menyodorkan rencana pembangunan menengah atau RPJMD ke DPR? Kalau kita merujuk pada Undang-Undang 25 tahun 2004 terkait perencanaan pembangunan daerah, ya tentu salah satu yang paling difokuskan bupati terpilih adalah menyusun draft RPJMD untuk diparipurnakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai rujukan awal untuk membuat suatu rencana kegiatan pemerintah daerah, yaitu RKPD. Sampai hari ini ya belum ada draft yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk dibahas bersama oleh pihak legislatif. Tapi kemarin ini ada undangan dari pihak eksekutif untuk membahas secara bersama RPJMD 2021-2024 itu. Pak, Ketua DPR, bisa tidak kita tahu informasi sebelum COVID dan masuk di COVID ini, sebelum ada rekomposisi dengan direkomposisi, APBD Mamuju itu berapa sih Pak Ketua DPR? Ya kalau tidak salah 1,1 triliun. 1,1 triliun ya? Lebih. Itu sebelum direkomposisi. Sebelum direfocusing. Setelah direkomposisi jadinya berapa Pak? Ya hanya pengurangannya sedikit. Sedikit 8%. 8%. 8%. Itu menurut hasil rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah dengan DPRD, di mana yang hadir pada saat itu Kepala BPKAD Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah menyampaikan bahwa refocusing ini sudah include semua SKPD strategi perangkat daerah itu sebesar 8%. Kalau tidak salah kira-kira penjelasannya 47 miliar. Selain APBD, apakah ada dana lain dari pemerintah pusat yang diserahkan ke pemerintah daerah? Selain APBD yang digunakan membangun Kabupaten Mamuju ini, apalagi ini kan pasca gempa ini pasti kita butuh anggaran yang lebih untuk mempercepat pembangunan. Apalagi tadi yang dibahas juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apakah ada dana lain yang? Ya tentu ada dana yang bersumber langsung dari pemerintah pusat. Itu ada 5 kantor yang menjadi prioritas, kantor bupati, Masjid Suhada dan PTSP. Saya kurang tahu duanya, yang jelas ada 5. Cuman ini kan masih butuh bantuan anggaran pemerintah pusat, karena kalau keuangan APBD kita yang mau dijadikan percepatan pembangunan saya rasa masih minim. Ya. Gitu ya. Ya. Sekarang kita tanya dulu Pak Ustadz ini. Pak Ustadz, ini kalau dari segi agama bagaimana mendorong ini percepatan pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca gempa ini secara ini lagi pandangan pandangannya Pak Ustadz ini seperti apa? Ada 2 hal yang tidak boleh berpisah dalam urusan besar. Yang pertama adalah pemerintah sebagai representasi Tuhan, kalau bahasa filsafatnya. Yang kedua, wakil rakyat sebagai representasi masyarakat. Itu tidak boleh terpisah itu. Maka hubungan antara eksekutif dengan legislatif, terutama dalam persoalan komunikasi, ini tidak boleh terputus.
Apalagi kalau backupan undang-undang sendiri, pemerintah daerah itu adalah legislatif dan eksekutif. Nah, dalam konteks kacamata teologi agama Islam, antara pemerintah dua hal ini bersama dengan rakyat ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, hubungan pemerintah terhadap Tuhan, terhadap Allah, ini juga tidak boleh terputus. Yang saya maksudkan itu adalah nilai-nilai kejujuran yang ada di antara keduanya ini harus jelas. Mengurusi masyarakat yang begini heterogen dengan landasan berpikir ketidakjujuran pemerintah, ini juga melanggar kodratnya dalam dalam kacamata atiullah wa atiur rasul itu tadi. Dia harus taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah berarti ini berbicara tentang nilai-nilai agama, yakni meneladani sifat-sifat Tuhan. Pemerintah itu harus menyayangi. Pemerintah itu harus mengasihi. Ya, begitu. Kalau pemerintah sendiri tidak memahami konteks-konteks ketuhanan, bagaimana mungkin bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, mengelola masyarakat yang multi kompleks persoalannya hari ini. Selain persoalan ekonomi, ada persoalan-persoalan lain, degradasi moral, persoalan semuanya berangkat dari ketidakjujuran itu tadi. Pemerintah harus jujur, rakyat juga harus jujur ketemu jujur, maka akan connect. Terutama dua hal ini, eksekutif dengan legislatif. Kalau dua hal ini sebagai representasi ibu dengan bapak seumpama berantem, maka yang merasakan dampak langsungnya, hantaman langsungnya ketidakcocokan ibu dengan bapak ini biasanya anak inilah yang menjadi sebagai simbol masyarakat hari ini. Selain persoalan COVID yang belum mereda, juga persoalan pasca gempa. Di sisi lain, uang yang ada di daerah ini ditarik ke pusat dengan istilah refocusing. Itulah di awal saya katakan tadi, sisa anggaran yang ada ini harus diefisienkan, diefektifkan, belanjanya betul-betul menyentuh persoalan-persoalan yang mendasar. Yang tadi Pak Irwan katakan persoalan mendasarnya itu adalah persoalan ekonomi. Tapi kalau saya bukan persoalan ekonomi, persoalan kita hari ini adalah kejujuran. Biar banyak harta, survive ini ekonomi, tapi dalam proses mengelolanya ini tidak jujur, juga akan tidak memberikan banyak manfaat. Mamuju ini daerah yang kaya. Maka heran kalau daerah yang kaya seperti ini, ada lautnya, ada hutannya, ada perkebunannya, ada peternakannya. Kalau daerah yang kaya akan alam seperti ini, lalu ada masyarakat yang tidak bisa makan, pertanyaannya apa sebetulnya? Kok bisa seperti itu? Berarti ada sesuatu yang salah dalam proses mengelola ini. Saya kira seperti itu. Baik. Ini ada pertanyaan nih Pak untuk Ketua DPR. Ini terkhusus ini. Ini agak kayak sedikit menjurus ini Ketua DPR. Ini terkait dengan dana tunggu hunian yang seharusnya sudah disalurkan, akan tetapi sampai sekarang belum jelas.
Apakah Pak Ketua DPR sudah dapat informasi soal dana turun ini atau sama sekali DPR ini berdiam diri menanggapi persoalan dana turun yang sekarang ini dipertanyakan oleh masyarakat? Tanggapannya sebagai Ketua DPR seperti apa? Ya, terkait dana turun ya, kami baru-baru saja melakukan rapat dengan OPD terkait ya, yang menangani hal tersebut. Penyampaian kepada kami, dana sudah ada dari pemerintah pusat melalui BNPB pusat, itu kurang lebih 2 miliar. 2 miliar. Nah, kami menyampaikan kepada beberapa OPD terkait apa sumber masalah sehingga dana tersebut belum direalisasikan. Jawaban OPD terkait karena belum ada tim asesmen ya, yang secara keilmuan yang lebih komprehensif untuk menilai rumah-rumah mana saja yang layak untuk diberikan bantuan. Tetapi data sudah kurang lebih 1.200. Kami memberikan deadline waktu kepada pihak eksekutif untuk segera melakukan pencairan karena jangan sampai dana tersebut disalahgunakan akan berakibat pada tindak pidana korupsi. Nah, itu kita sampaikan kepada pihak eksekutif. Dan sesuai tadi pertanyaannya host kepada saya bahwa apa yang dilakukan DPR, kami tidak berdiam diri. Nah, kami lahir juga dari rahim rakyat melalui proses demokrasi yang ya, di mana 30 anggota DPR ini telah bersepakat untuk lebih pada mengupayakan kesejahteraan rakyat daripada kepentingan pribadi, sekira itu. Jadi DPR sudah membahas tentang dana penggunaan yang selama ini dipercaya oleh masyarakat. Sudah. Alhamdulillah kalau DPR sudah ambil sikap terkait dengan dana penggunaan. Jangan sampai ada segelintir orang yang memanfaatkan sengaja ya menyimpan dana tersebut. Ya namanya masyarakat kan banyak bertanya di kemanakan uangnya, diapakan 2 miliar Pak. Ini masyarakat membutuhkan. Dari kacamata dari segi kacamata agama di pandangannya Pak Ustadz ini, ketika anggaran yang seharusnya diterima oleh masyarakat malah justru ditantang dengan alasan yang tidak diterima oleh masyarakat, tidak jelas, itu seperti apa sih? Apa hukumnya itu Pak Ustadz? Ya, segala sesuatu yang tidak jujur itu pasti tidak bagus. Cuma saya lihat luar biasa ini Pak Ketua DPR kita ini. Beruntunglah memiliki Ketua DPR seperti Pak Ansari hari ini, yang begitu perhatian. Ada satu hal yang menarik sebetulnya dibanding itu semua. Semestinya RPJMD ini sudah masuk dalam lembaran-lembaran putusan daerah. Tapi kalau mendengar tadi dari Pak Ketua DPR, rupanya pihak eksekutif belum masukkan ya. Nah, ini yang saya maksudkan. Ketidakjujuran akan melahirkan kebinasaan. Ada apa sebetulnya? Uang yang 2 miliar itu untuk bantuan hunian pasca gempa ya, ini juga adalah hak publik. Pihak legislatif sudah mempertanyakan apa persoalannya sehingga belum dicairkan. Nah, salah satu penyebabnya adalah tim asesmen yang belum melakukan penilaian secara komprehensif. Kembali lagi kepada persoalan eksekutif tadi. Makanya selalu saya katakan, agama ini sebetulnya kalau penerapan hukumnya itu ya, yang dikenal dengan nama maka Idul Khamsi, itu hanya ada 5. Ada 5. Yang pertama, keselamatan agama. Kalau kita sudah bicara agama, maka kita bicara akhlak. Karena intinya agama itu akhlak, pondasinya akhlak itu cinta. Nah, yang kedua adalah keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa manusia yang ada di Mamuju ini. Jiwanya yang terombang-ambing oleh situasi politik yang tidak stabil, jiwanya yang terombang-ambing oleh situasi ekonomi yang brutal. Ini harus dipikirkan. Keselamatan harta benda. Masyarakat yang roboh rumahnya
Ini harus dipikirkan segera. Pemerintah harus memikirkan hunian tetap buat mereka, ketenangan lahir dan batin, keselamatan, menjaga keselamatan keturunan, menjaga keselamatan harga diri. Agama masuk dalam wilayah itu. Jadi maka Idul Khamsi diturunkan ke muka bumi ini sebagai manifestasi aturan-aturan Tuhan sesungguhnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Nah, dalam proses aplikatif untuk kemaslahatan manusia itu sendiri ini regulasinya ini digerakkan oleh kelompok yang dikenal hari ini dengan nama pemerintah. Gitu. Jadi antara eksekutif dengan legislatif ini, kalau masih ada sesuatu yang menjadi abu-abu, maka di situ wilayah persoalan yang sebenarnya. Semestinya tidak boleh terjadi antara eksekutif dan legislatif, harus sama-sama jujur, sama-sama membuka. Berarti harus membangun komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Tapi kalau saya melihat ketua DPR ini luar biasa, berbesar hati. Ini pemimpin masa depan saya kira di Pak Ketua DPR ke depan ini. Jadi seperti itu. Iya. Jadi harus ada komunikasi dibangun antara legislatif dan pihak eksekutif. Nah ini ada yang menarik ini baru-baru. Jadi perbincangan masyarakat kota, kabupaten Mamuju sampai ke pelosok, semua masyarakat membicarakan soal ini. Di mana yakni tentang terkait dengan rencana pemerintah soal pemutusan 3.000 tenaga kontrak. Nah, selaku pimpinan lembaga DPRD Kabupaten Mamuju, Bapak Ansari, Bapak atau ya saya panggil nama akrabnya saja, ke Ari. Ini Bang Ari ini selaku pimpinan lembaga Ketua DPRD Kabupaten Mamuju menanggapi hal tersebut dengan rencana apakah DPR mendukung dengan rencana pemerintah ini atau malah menolak ini di DPR. Bagaimana pembahasan di DPR ini terkait dengan rencana pemutusan 3.000 tenaga kontrak? Ya, tentu pemutusan tenaga kontrak ini yang sudah menjadi konsumsi publik, ya, bukan lagi menjadi konsumsi publik karena ini sudah menjadi satu kebijakan pemerintah daerah. Ya. Tentu kebijakan penuh itu ada di bupati, ada di eksekutif. Tapi kami selaku lembaga DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan dan fungsi budgeting tentu akan mendalami lebih dalam. Karena kita juga harus melihat sisi-sisi yang lain. Kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak, tetapi selaku pimpinan lembaga sangat prihatin dengan adanya kebijakan yang pemutusan tenaga kontrak tersebut. Tapi alasan yang lebih fundamental itu kita akan lebih kaji secara mendalam dan kita akan mengundang beberapa pihak terkait, ya, baik itu BPKD, ya, keuangan dan Sekda selaku ketua tim DAPD. Kita akan undang untuk membicarakan secara dalam terkait kebijakan-kebijakan ini. Apakah ini kebijakan memang harus diambil oleh pemerintah daerah atau memang masih ada upaya lain untuk menyelamatkan 3.000 tenaga kontrak? Kira itu. Ini masih jadi pertanyaan ini Pak Ketua DPR. Kalau dalam hal pemutusan tenaga kontrak ini menurut Ketua DPR sendiri, ya selaku pimpinan lembaga, apakah DPR ini sudah membahas hal tersebut, sudah membicarakan dengan para anggota DPR, dengan komisi-komisi dan fraksi, apakah sudah dibahas ini terkait ini? Apakah tidak ada anggaran yang lain dicarikan? Jangan hanya karena alasan rekomposing sehingga malah 3.000 manusia ini harus kehilangan pekerjaan, justru malah diarahkan untuk cari kerjaan lain. Bagaimana dengan yang sudah berpuluhan tahun? Apakah tidak pincang nanti pemerintahan ketika tenaga kontraknya dihilangkan, tidak ada lagi yang mengetik surat dan sebagainya? Mungkin bagaimana ini Pak Ketua DPR? Ya, tentu pemerintah ini, tujuan dari pemerintahan adalah bagaimana menciptakan
kesejahteraan bagi masyarakat, termasuk membuka peluang-peluang pekerjaan bagi yang belum bekerja. Terkait tenaga kontrak ya, yang sudah bekerja puluhan tahun oleh pemerintah daerah, dan itu selaku pimpinan lembaga, jika memang tidak ada aturan yang memotong hal tersebut, ya tentu kami akan menolak hal tersebut selaku pimpinan lembaga. Tetapi biar bagaimanapun bahwa lembaga DPR ini adalah kolegial kolektif sesuai dengan aturan Undang-Undang MD 3. Saya melihat dari kacamata kemanusiaan, ya, 3.000 manusia ini bukan sedikit, bukan jumlah yang sedikit. Mereka bergantung pada kehidupan gaji di pemerintah daerah. Tapi dengan adanya kebijakan pemotongan 3.000 tenaga kontrak tersebut, ya selaku pimpinan lembaga akan lebih mengkaji secara dalam. Jika memang tidak ada aturan yang memangkas hal tersebut, kita akan menolak. Tapi jika ada aturan-aturan regulasi yang diatur oleh negara ini, tentu kita juga harus menerima dengan akal rasio. Ya, sekiranya itu. Jadi kalau sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan akan disetujui, akan disepakati dengan beberapa hal pertimbangan. Iya. Tetapi kalau tidak ada justru akan ditolak. Harus ada ditolak. Oh, seperti itu. Apakah Pemda sendiri sudah menyampaikan ke DPR terkait hal tersebut? Kami baru mau mengundang ya berapa OPD terkait untuk membicarakan nasib 3.000 tenaga kontrak tersebut. Jika masih bisa pemerintah daerah untuk menyelamatkan, ya, ini bahasa penyelamatan, ya. Jika masih bisa pemerintah daerah dan memang kekuatan kemampuan keuangan daerah mampu untuk membayar, kita akan kasih solusi. Jangan ketika memang kemampuan keuangan daerah sudah tidak mampu dan ada regulasi yang membenarkan untuk melakukan pemotongan tenaga kontrak, ya kita juga harus rasional karena negara ini harus dijalankan berdasarkan aturan-aturan pemerintah, tidak seenak keinginan. Sekira itu. Jadi tadi berbicara soal kemanusiaan ya. Iya. Jadi soal kemanusiaan lagi ini, gimana ya kita harus pikirkan bagaimana pemerintah ini tercipta lahir dari masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya tidak diperdulikan lagi, ya buat apa pemerintah, kan seperti itu. Ya, Pak Ustadz, ini lagi-lagi kemanusiaan, di mana ya Pak Ustadz juga sendiri pasti sudah sempat membaca viralnya rencana pemerintah yang akan memutus 3.000 tenaga kontrak. Dari pandangannya Pak Ustadz seperti apa? Yang pertama, gagal perencanaan. Kegagalan perencanaan. Teori agama dengan teori kehidupan ini sangat similar. Perencanaan yang tidak matang akan melahirkan regulasi yang lemah. Karena gagal perencanaan, maka muncullah kebijakan ini. Cuma saya sebagai masyarakat ingin mengingatkan bahwa pemerintah itu hadir untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan pemutusan atau istilahnya PHK, ya, pemutusan hubungan kerja, ya, akan melahirkan pengangguran baru. 3.000 ini banyak. Dalam teori sosial, pengangguran itu bisa berdampak macam-macam. Bisa melahirkan kriminalisasi baru, bisa melahirkan anarkisme baru. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Jangan gara-gara refocusing dijadikan dalih, jangan gempa bumi dijadikan dalih, lalu menciptakan kezaliman yang luar biasa, gitu. Saya tidak tahu persis alasan rasionalnya pemutusan kerja, apakah ada regulasi
pusat atau apa. Lagi-lagi saya katakan bahwa pemerintah sebelumnya mampu mengakomodir 3.000 tenaga kontrak ini. Nanti di pemerintahan hari ini 3.000 tenaga kontrak ini yang sudah memperlihatkan dedikasinya terhadap kabupaten yang kita cintai ini untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program-programnya, lalu tiba-tiba diputuskan kerjanya tanpa pesangon lagi. Kalau di perusahaan diputuskan ada pesangon, Pak. Ya. Kalau tidak dikasih pesangon, Pak, itu bahaya. Tidak ada masalah yang tidak bisa dikomunikasikan. Makanya kuncinya hanya ada satu. Eksekutif dan legislatif harus selalu duduk bersama untuk mendiskusikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dengan tidak mengabaikan para tokoh-tokoh agama. Tokoh agama bisa menjadi peredam dalam setiap konflik yang ada. Tokoh agama selama ini terkadang diabaikan karena pandangannya ke depan ini selalu dihubungkan dengan urusan-urusan politik, padahal ada hal-hal lain yang bisa lebih humanistik dan itu bisa lebih berpeluang untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Ini yang harus dilakukan ke depan menurut saya. Jadi intinya ini ketika mau mengambil sebuah kebijakan dari pihak eksekutif dan legislatif ini harus duduk bersama memang. Jadi bahasa atau yang paling sering dikenal ini Forkopimda lah. Ini harus duduk bersama membicarakan hal-hal yang fundamental yang berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ini closing statement harapannya Ketua DPRD Kabupaten Mamuju apalagi di bulan Ramadan ini, apa yang menjadi harapan dari Ketua DPRD kepada masyarakat Kabupaten Mamuju pasca gempa ini dan pesan-pesan kepada masyarakat selaku pimpinan lembaga DPRD Kabupaten Mamuju. Pak Arif. Ya, tentu harapannya cuma satu. Ya, tetap semangat ya menjalani bulan suci Ramadan ya. Terus bangkit dari keterpurukan, di mana gempa berkekuatan 6,2 skala Richter ini memang sangat mempengaruhi dampak ekonomi, dampak sosial dan lain-lain. Tetapi sebagai manusia yang tentunya sudah punya kuadrat tersendiri ya, bagaimana kita hidup melalui pendekatan sosial ya, melalui pendekatan kebutuhan rumah tangga, melalui pendekatan kebutuhan pendekatan kebutuhan profesi dan lain-lain. Itu kita dikasih Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sempurna, dikasih akal, dikasih pikiran. Jadi kita harus tetap semangat memang. Jadi harapan saya ya selalu Ketua DPRD untuk masyarakat Mamuju ya bangkit dari keterpurukan menuju Mamuju yang jauh lebih baik ke depan. Semoga ini bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini menjadi manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Closing statement sebelum membacakan doa. Jadi setelah closing statement langsung Ustaz baca doa bersama untuk lebih berkahnya acara bincang kita malam ini. Ustaz. Closing statement saya, salah satu ayat dalam Al-Quran saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat pemerintah dan buat seluruh masyarakat Kabupaten Mamuju. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu manusia ini diikat oleh ruang dan waktu. Innal insana lafi khusrin, semuanya rugi yang menjadi eksekutif, rugi yang menjadi DPR, rugi yang menjadi rakyat, rugi yang berdagang, semua rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Siapa itu orang beriman?
orang yang mampu mempertontonkan akhlakul karimah yang baik, kejujuran yang baik, cinta yang menyeluruh tanpa memandang ras, tanpa memandang latar belakang politik. Pada saat amanah itu sudah di pundak, maka amanah itu memerintahkan kita untuk menyayangi semua yang ada di hadapan kita. Itulah konteks iman. Wa amilus sholihati, dan selalu berbuat baik. Wa tawasau bil haqqi, saling nasihat menasihati. Antara eksekutif dan legislatif duduklah bersama, saling mengingatkan bahwa kita lemah di sini. Wa tawasau bis sabar, dan kita semua bersabar, sabar menghadapi ujian Covid, sabar menghadapi ujian gempa bumi. Gempa bumi tidak terjadi begitu saja, Covid tidak terjadi begitu saja. Semuanya latar belakangnya adalah perbuatan kita yang tidak benar. Itulah closing statement saya. Semoga pada malam hari ini kita semua mendapatkan berkah di malam ke-15. Kata Sayyidina Ali, siapa yang menyemarakkan malam-malam Ramadan pada malam ke-15 dengan qiyamul lail, dengan saling nasihat menasihat seperti ini, maka seluruh malaikat yang ada di langit, termasuk malaikat yang ditugasi menahan arasnya Allah, itu mendoakan agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ala kulli salam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma iftah 'alaina maftuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatika wa dhakkir manazilana bil jalali wal ikram. Allahumma iftah abwabar rahmah wa iftah abwabar rahim. وافتح أبواب السلام سلامة في الدنيا وسلامة في الآخرة. وافتح أبواب الخير خير في الدنيا وخير في الآخرة. وافتح أبواب البركة. وافتح أبواب الرزق حلالا طيبا. اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Bapak Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Aswar Kapsi, atau yang akrab disapa Bang Ari, Bang Ari untuk Bang Ari, dan Bapak Dr. Haji Amran Habib sebagai PD selaku tokoh agama, Ustadz juga bukan hanya selaku tokoh agama tetapi juga tokoh politik sebenarnya. Makanya tadi lancar dalam membahasakan persoalan agama dikaitkan dengan politik, itu lancar sekali karena memang Pak Ustadz ini juga pernah menjabat jadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Itu periode 2009-2014 ya, kalau tidak salah. Ya. Jadi itu. Terima kasih sudah hadir di studio podcast edukasi. Mudah-mudahan ada kesan yang baik dibawa pulang, bahwa ini kami bingkai sesederhana mungkin. Semoga ke depan bisa menjadi studio podcast yang besar dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. Dan akhirnya saya Irwan selaku host di podcast edukasi mohon undur diri bersama seluruh kru yang bekerja. Ada Pak Haryanto beserta Ibu, ada juga teman-teman dari Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat yang hadir di studio, ada di depan sementara menyaksikan video secara langsung di Info Sulawesi Barat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.